Pemirsa DPR RI mulai melaksanakan rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komisi 1 DPR telah membahas jadwal serta materi uji kelayakan dan kepatutan. Komisi 1 DPR RI memutuskan menggelar uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI pada hari Sabtu. Komisi 1 DPR akan mengumpulkan berkas administrasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada hari Jumat. Fit and proper test akan dilakukan pada hari Sabtu dan ditargetkan selesai dalam waktu 1 hari. Hasil uji kepatutan dan kelayakan ini akan dibahas dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan bersamaan dengan masa pensiun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Oh iya ya, fit proper itu kan dimulai besok ya, salah satunya tadi kan verifikasi dokumen rangkaiannya. Lantas setelah verifikasi dokumen ya masa kita jangan sampai nanti ada yang terburu-buru gitu kan. Jadi untuk yang fit proper untuk panglimanya itu hadir itu kan jadi tadi disampaikan bahwa penyampaiannya 30 menit untuk terbuka untuk rekan-rekan wartawan, 30 menit untuk strategi, setiap dari fraksi mengajukan 7 menit. Lantas setelah Poksi menyampaikan pertanyaan dan dijawab, itu ada lagi untuk anggota komisi. Jadi itu kira-kira supaya 1 hari itu selesai semua dan Senin sudah diparipurnakan. Diparipurnakan, jadi kalau bisa paripurnanya itu pagi, sore udah ada pelantikan. Ya, sebelum didapuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan kini menjadi calon tunggal Panglima TNI, karir kemiliteran Andika Perkasa terbilang sangat cemerlang. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, lulusan Akademi Militer tahun 1987 tersebut menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak 13 Juli 2018. Karir Andika di dunia militer terbilang moncer. Padahal 6 tahun lalu, Andika masih menyandang pangkat kolonel saat menjabat Komandan Resor Militer atau Danrem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan. Di level perwira penengah, menantu AM Hendro Priyono ini menjabat sebagai Sespri Kepala Staf Umum atau Kasum TNI dan Komandan Resimen Induk Kodam Jaya di Jakarta. Namanya mulai menanjak ketika diangkat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI atau Kadis Pena TNI AD pada November 2013 lalu. Tidak sampai setahun, pria kekar kelahiran Bandung 56 tahun silam ini sudah didapuk menjadi Komandan Pas Pampres menggantikan Majen TNI Doni Monardo. Jabatan mentereng itu disandangnya hanya berselang 2 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Andika pun resmi menjadang Jenderal Bintang 2. Karir Andika terus cemerlang. Pati yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Harvard Amerika Serikat itu didapuk sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Bintang di pundak Andika pun bertambah 1 ketika dipercaya sebagai Komandan Kodiklat TNI dengan menyandang Letnan Jenderal. Semasa menjabat Kasat, Andika dikenal peduli dengan sesama. Kini, Andika Perkasa telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Hadi Cahyanto yang pada 8 November mendatang memasuki masa pensiun. Nah, Panglima TNI baru harus bisa memastikan proses modernisasi alutsista yang tertatih-tatih menjadi lebih baik, kesejahteraan prajurit harus dijamin sepenuhnya, proses reformasi TNI seperti reformasi peradilan militer harus dilakukan, praktek-praktek budaya penyimpangan di dalam internal TNI bisa diungkap oleh Panglima TNI baru, sehingga Panglima TNI baru diharapkan dapat membangun proses transformasi dan reformasi TNI yang jauh lebih baik. Lewat surat Presiden atau Surpres, Jokowi mencalonkan Andika sebagai calon tunggal. Aroma politis dan aroma politik balas budi kental sekali di sini. Politis artinya mungkin Pak Jokowi tidak ingin merusak hubungan dengan pendukung setianya Pak Hendro Priyono dan tentu saja PDI Perjuangan. Jadi
hal-hal seperti ini yang bisa saja mendasari keputusan politik Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini adalah keputusan terbaik gitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jenderal Andika Perkasa berulang kali membuat gebrakan sepanjang karirnya saat menjadi Kasat, mulai dari menghapus tes keperawanan calon prajurit Korps Wanita hingga membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Aprilia Manganang yang juga anggota TNI. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kasat, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Penghapusan tes keperawanan mendapat apresiasi dari sejumlah pihak termasuk aktivis hak perempuan. Andika juga punya peran dalam perubahan status kelamin mantan atlet voli wanita Aprilia Manganang dari perempuan menjadi lelaki. Aprilia sejak kecil dinyatakan perempuan, namun setelah pemeriksaan medis mendalam diketahui berjenis kelamin pria yang mengalami kelainan medis. Andika membantu menyediakan tim dokter RSPAD untuk operasi bedah korektif Aprilia. Setelah mengikuti sidang, prajurit berpangkat Serda itu akhirnya sah jadi pria dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Sebelumnya, Andika juga menunjukkan ketegasan dengan pasang badan untuk calon taruna warga keturunan Enzo Zenz Ali yang diduga terpapar radikalisme. Enzo awalnya mencuri perhatian publik dan menjadi viral lantaran ngobrol dengan bahasa Perancis bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun muncul isu Enzo terpapar radikalisme dari ormas terlarang HTI dan mendorong Enzo dipecat. Andika mempertahankan dan menyatakan Enzo telah menjalani serangkaian proses hingga lolos menjadi taruna Akmil. Ya, kedekatan Presiden Joko Widodo dan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terekam di sejumlah momen, termasuk saat menghadiri HUT ke-76 TNI 5 Oktober lalu. Bahkan sejumlah pengamat menilai momen tersebut merupakan sinyal Presiden bakal menunjuk Andika sebagai Panglima TNI yang baru. Ya, dalam sebuah penggalan video, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tengah meninjau pameran alutsista di depan Istana Negara pada saat perayaan HUT TNI. Presiden bergurau dengan sang istri dan bertanya apakah dirinya ingin naik kendaraan taktis yang dipamerkan. Presiden bahkan meminta Kasat Jenderal Andika Perkasa yang akan menjadi sopirnya. Sontak video tersebut dinarasikan sebagai sinyal Jokowi bakal menunjuk Andika sebagai Panglima TNI. Ya, besok fit and proper test, lalu Senin ditetapkan seperti itu, Dalam Irman. rapat paripurna ya, Ya. kita tentu saja harapkan banyak PR yang harus dilaksanakan oleh Panglima yang baru nantinya. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Irma Meda, sampai jumpa.